لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الله أعزني الله وإياكم أجمعين فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali malam hari ini kita akan membaca kitab Tauhid, di mana bab yang lalu tentang muqaddimah kitab Tauhid belum selesai. Insyaallah kita akan baca insyaallah kelanjutan dari apa yang telah kita baca di waktu yang lalu. Wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhal minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Firman Allah Ta'ala menjelaskan wa qada rabbuka, maknanya Allah telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyahu, agar kau tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma, adapun ya sampai kepadamu kibaru ahaduma, masa tua salah satu keduanya atau kedua-duanya, pada takullahu ma'uf, jangan sekali-kali mengatakan uf, wala tanharhuma, apalagi membentaknya, dilarang untuk membentaknya. Wa qul lahumā, maka ucapkanlah kepadanya qawlan karima, ucapan yang karimah, ucapan yang mulia, ucapan yang lemah lembut. Waghfir lahum janazul minar rahmah, rendahkanlah penuh kehinaan minar rahmah, dari rasa sayang. Wa qul rabbirhamhumā, maka katakanlah rabbirhamhumā, ya Allah, Rabb, ya Allah, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik kepadaku sehari waktu kecil. Alhamdulillah, azan wa ikum ajma'in. Jadi satu sisi kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah tidak melupakan agar kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi semakin mengaji itu semakin berakhlak baik. Kenapa digandeng, Pak? Selalu digandeng ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Digandeng di beberapa itu digandeng terus. Kenapa?
Karena kita ibadah kepada Allah yang membuat kita hidup. Yang paling berjasa adalah Allah. Tetapi manusia di sekeliling kita yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua. Maka diperintahkan kita ibadah kepada Allah juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apapun kondisinya. Ya. Kalau kemudian kita katakan semakin tua semakin cerewet, ya begitulah, alamnya udah begitu, dan itu ujian kita. Kalau nggak cerewet nggak ada ujian, ya. Kita akan diuji, ya. Diuji dengan berbuat baik kepada orang tua. Terkadang orang kadang-kadang ibadah kepada Allah lebih mudah ketimbang ngurus orang tua, ya. Padahal semuanya ujian. Maka diperintahkan oleh Allah sampai tidak boleh mengatakan apalagi membentaknya, ya. Apalagi membentaknya. Namun harus jadi perhatian kita. Kita ini kan sekarang anak-anak misalnya, yuk, karena sekarang kita merasakan bagaimana ngurus orang tua. Bu, ya nanti kalau kita sudah tua yang terlalu nemen, ya. Jangan muji kepada anak itu memang kewajiban anak kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana pepatah Bapak? Satu induk bisa ngurus 12 anak, tapi 12 anak belum tentu bisa ngurus satu induk, ya kan? Anak bapak kita, anak ibu kita berapapun diurusnya, tapi semua anaknya belum tentu bisa ngurus ibu satu. Itu sudah patah. Betapa besar ujian ke depan itu, ya. Betapa besar ujian kita. Samping kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ibadah kepada Allah dengan tunduk dan patuh kepada perintahnya, tetapi kita pun diuji untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua. Ya'murullah subhanahu wa ta'ala jami'al mukallifin. Allah perintahkan pada seluruh orang yang sudah dewasa, yang mukallaf, bi ayyufriduhu bil ibadah, agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu terperintahkan hanya untuk mengesahkan dalam urusan ibadah kepada Allah. Wa ayyabirru biwalidaihim, dan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa akada haqqul walidain, kemudian ditekankan hak-hak walidain, dizikri ba'da haqqihi, dengan menyebutnya setelah hak azza wa jalla. Setelah hak Allah azza wa jalla kemudian disebutkan orang tua. Summa dzakara ba'da anwal bir, kemudian disebutkan juga beberapa jenis kebaikan kepada keduanya, khusus fi hal azwad, khusus dalam keadaan dia tidak mampu atau keadaan lemah. Jadi kalau orang tua semakin lama semakin tua kan semakin lemah, ya kan? Sudah semakin tua semakin lemah, ditinggal lagi istrinya meninggal, kan? Melas dong. Wah, melasi bapak, ya anaknya harus pengertian, biar tuh pak ngarap rapi tak benar, nah gitu ya, bagus ya, gitu. Karena bapak yang namanya bapak, yang nama bapak itu kalau sudah tua, jangan kita tanya sudah makan pak, wah tetap katakan sudah,
orang tua dengan anaknya. Maka seharusnya ntar kalian datang, siapkan makan, diajak makan, Pak, yuk makan bareng-bareng gitu. Lu anak yang baik, lu selalu ditanya, piye Pak? Bundar Pak, wah pas semuanya pun. Nah, orang tua Pak, kita harus ngerti bagaimana orang tua kalau sudah semakin tua. Soalnya nanti kita juga orang tua juga Pak, pekeunya dengan anak, dengan mantu itu luar biasa. Maka kita yang ngerti gitu ya, anak ya harus ngerti, karena keadaan sudah semakin tua, semakin gampang apa tersinggung kan. Nah, kita harus pengertian. Wa subhanallah wa min dzalika, salah satunya ada izhar ma yasuru bidaik. Jangan sekali-kali kita menampakkan bahwa kita ini hidupnya sempit. Orang tua datang mikirnya aneh, ngomongnya aneh lah, inilah anak, inilah segala macam ceritanya. Anak baru, bapak baru datang, ceritanya lupa, baru bayar anak sekolah, susah gitu, susah. Belum lagi nginep, bapaknya ditakoni mulai kapan Pak? Waduh, tapi bapaknya niatnya mau santai-santai dengan apa? Dengan cucunya, kepikiran mulai kapan. Nah, ini kita harus pandai-pandai ngerti bagaimana orang tua Pak. Jangan kita menampakkan, ya kan, dengan kesusahan. Wa ada mirafisau, juga tidak angkat suara. Kadang kita ngomong saja dianggapnya membentak, apalagi membentak. Waduh, apa-apa. Sebab orang tua itu luar biasa Pak. Kita bentak anak kita, saya masya Allah kerasa banget di orang tua, benar nggak Pak? Anak kita marah, kita bentak dari orang tua kita, masya Allah tembus dulu hatinya. Jadi kalau kita marah anak kita, jangan dihadapi dan yang dihadapan orang tua, karena perasaannya memang beda ya Pak, ya orang tua ya. Jangan sekali-kali kita lakukan itu. Mau kita marah anak kita, yuk suruh sampai sini, mau diceweri nggak masalah, tapi jangan di hadapan orang tua. Baik. Wal amru bil linil janib lahuma wal lutfil kalam, kemudian dengan lemah lembut, ya kan? Kemudian kalaupun bicara dengan lemah lembut, ma'ahuma wa du'a lahuma, dan mendoakan keduanya bihayati wa ba'da wafatnya, baik dalam hidupnya ataupun sudah meninggalnya. Ini sebagaimana kewajiban kita kepada orang tua. Wah, faedahnya apa ya? Faedahnya dari ayat tadi, faedahnya wujubu ifradillah bil ibadah. Wujubu ifradillahi bil ibadah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, wajib kita berikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan ibadah kepada makhluk, ya kan? Ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita beri waktu atau ruang kepada makhluk, jangan. Karena kalau kita palingkan kepada makhluk, akan menyebabkan kita melakukan kesyirikan. Yang kedua, ikhwah, wujubul birri bil walidaini ala kulli wahid min walid bi ainihi. Wajib berbuat baik kepada kedua orang, kepada setiap ala kulli wahid min waladi bi ainihi. Jadi wajib berbuat baik kepada kedua orang tua pada setiap anaknya. Ya, kita lihat
anaknya ada 5 termasuk kita, jangan nunggu yang lain berbuat baik, kita berbuat baik duluan. Karena kewajiban atas kita, wajib bagi kita. Jangan nunggu orang berbuat baik kemudian kita berbuat baik, baru kemudian kita nasuh kepada yang lainnya. Sebab kalau sudah berkeluarga itu Pak, memang repot, semuanya serba repot. Kalau laki-laki ini kan kita repot apa, sibuk dan kerjaan, sibuk ngurus anak dan bini. Benar enggak? Kak, benar juga, yang dekat dengan orang tua nanti ya anak perempuan. Ya enggak menutup mungkin juga anak laki-laki juga dekat dengan kedua orang tuanya. Tapi ternyata memang anak perempuan sudah teruji yang dekat dengan orang tuanya. Yang berikutnya, takaful istimai mawjudun fil Islam. Saling menjamin di masyarakat itu ada dalam Islam, adanya sifat saling menjamin itu dalam Islam itu ada. Jadi, bagaimana sifatnya? Sifatnya saling menjamin itu, kita kepada orang tua, kita kepada masyarakat kita, kita mampu kita untuk berbuat baik, kenapa tidak? Tuh ya, apa kaitan ayat ini dengan tauhid? Haitsu dalat ayatul karimah ala wujubi ibradillahi bil ibadah. Yang mana ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana tadi dalam ayatnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah perintahkan, ya Rabbmu memerintahkan kepadamu agar kau tidak ibadah kecuali hanya kepadanya. Maka tidak boleh ibadah itu kita padikan kepada makhluk. Seluruh ibadah. Terima. Ayat yang kedua, qalu ta'ala wa'budullah wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari jan wa sahibi bil jan wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana muqtadan fakhura. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian musyrik sedikit pun kepadanya. Jadi diperintahkan ibadah kepada Allah, jangan. Jadi ini ada perintahnya, di sana ada larangan. Ibadah kepada Allah perintah, jangan syirik kepada Allah sedikit pun. Hati-hati Pak, sampai kita jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan kesyirikan. Dijelaskan sini dalam syarah kalimat, wala tusriku bi syai'in ukfuru bi kulli ma'bud siwa hayyan kana amaitan jamadan au hayawanan. Maksudnya, kufurlah kalian, ukfuru bi kulli ma'bud, pada setiap yang diibadahi selain Allah, hayyan baik dia hidup ataupun mati, jamadan untuk apa? Benda apa, padat benda, au hayawan atau dia hewan kan. Jadi ini bisa jadi disebutkan ini. Kenapa kok ada kalimat hayyan kana amaitan, baik hidup ataupun yang mati? Karena ternyata memang ada orang yang beribadah kepada yang sudah mati atau ibadah kepada yang masih hidup. Jarang di sana. Maka kita penting sekali untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak ibadah kepada selain Allah. Kita lihat ikhwah,
penjelasan secara globalnya, lama kanal ikhlas wa asasuddin ibtadallahu hadhil ayah bil amri bil ikhlas. Tatkala ikhlas itu asasnya agama, ikhlas itu asasnya agama ya Pak. Jadi pondasinya agama itu ikhlas. Maka kemudian Allah memulai ayat ini dengan perintah bil ikhlas, dengan ikhlas, yaitu tauhid lahu, yaitu mentauhidkan kepadanya, wal kufru bima siwahu, dan kufur kepada selainnya. Wa adafa dzalika bir walidain, kemudian diikuti dengan birrul walidain li annahuma sababu zahir fi wujudil insan. Kenapa kok selalu setelah ubudullah selalu diikuti dengan birrul walidain? Karena keduanya merupakan sebab yang nyata adanya manusia. Walam yaghful subhanahu wa ta'ala haqqal aqarib, kemudian Allah juga tidak melupakan hak-hak kerabat, di annahum arjan nas bi fadli, karena dia adalah orang yang paling diharapkan untuk memberikan keutamaan dan kebaikannya, hatta layas, sehingga dia tidak putus asa dengan bibaqiyati ikhwanil muslimin, dengan saudara muslim lainnya. Ikhwan fillah azan wa iyyakum ajmain. Kita lihat faedahnya Pak. Faedahnya satu, wajib ibadah kepada Allah saja. Dia mengatakan kok ngajinya ibadah terus. Mengapa? Itu diperintahkan untuk ibadahnya kepada Allah. Kita perintahkan untuk mentauhidkan Allah. Yang ini aja belum final. Itu menjadikan Allah, itu menjadikan Allah satu-satunya zat yang patut diibadahi ini harus kita sampaikan. Jangan pernah bosan, karena ulama besar setingkat Syekh Abdul Aziz bin Baz saja, saya jelaskan, tidak luput hari-harinya kecuali dia menjelaskan kitab tauhid ini. Bacakan terus, selesai ulang lagi. Menjadi menu utama dalam hidupnya baca kitab tauhid. Maka kita juga jangan merasa sungkan, merasa bosan. Tauhid terus yuk. Ikhwan, kalau kita sudah memahaminya, bisa jadi yang lain pun akan berusaha untuk memahaminya. Di hari ini misalnya kita udah paham, biarkan kita kesempatan itu dapat memahaminya. Karena tauhid ini penting. Saya sampaikan dalam pertemuan pertama kemarin, pentingnya tauhid itu luar biasa. Justru tegaknya Islam, jahiliyah Islam itu bilangnya tauhid ini terrealisasi dalam umat ini. Selagi umat ini belum mentauhidkan Allah, selagi umat ini belum bertauhid, maka semakin jauh kita akan dapatkan kejayaan. Karena kejayaan bukan karena banyaknya harta. Ya perhatikan Pak, justru pada saat-saat Islam jaya, pada saat juga Islam runtuh. Kenapa? Sudah jauh dari tauhid, jauh dari agama. Runtuhnya Andalusia, runtuhnya Baghdadiyah, runtuhnya Utsmaniyah, runtuh dikala Islam itu dalam keadaan gemerlap. Islam itu luar biasa. Ya. Jadi masalah harta luar biasa. Tapi ternyata justru semakin jatuh dan runtuh. Tapi kita yakin semakin kuat kita pada tauhid, semakin akan menunjukkan kejayaan Islam itu akan kita dapatkan insya Allah. Tapi
Yang kedua, wujubu birrul walidain wa ta'atuhuma. Wujubu birrul, wajib berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya, malam yakun fi ma'siyah, selagi bukan maksiat. Diperintah apa saja yumanut selagi dalam ketaatan kepada Allah. Tapi dalam keadaan maksiat, la ta'at bil makhluk. Tidak ada kata dalam makhluk dalam maksiat kepada Allah. Yang ketiga, masru' yasilatul aqarib hasab qurbihim minasyakh. Disarankan kita menghubung kerabat, kerabat, kita ngomong silaturahim itu dengan kerabat ya Pak. Maksudnya ketika sudah jadi bahasa lata. Asal kita tetangga, kedatangan kami ini pertama silaturahim. Padahal sekedar ziaratul ikhwan. Silaturahim itu dengan siapa? Dan kerabat Pak. Wujubul ihsan ila man ta'ulu minal aitam. Wajib berbuat baik kepada orang yang ngurus dari anak-anak yatim. Kalau ada anak yatim, yang diurus anak yatimnya. Begitu besar pahala ngurus anak yatim sebanding dengan yang akan kita dapatkan dari perilaku yang yatim. Enggak apa besar pahalanya kemudian ujiannya kecil, enggak. Besar pahalanya, besar juga ujiannya. Ngurus anak yatim. Yang berikutnya, istihbab ihsan ilal masakin wa adl ihsan katsira. Istihbab hukumnya untuk berbuat baik kepada orang miskin. Orang miskin. Ya, kita ini di lingkungan kita harus pandai jaga perasaan. Ya. Sekeliling kita ada orang miskin. Ya. Kalau tidak bisa nolong, jangan memberikan apa? Ucapan yang justru membuat dia sakit. Ini tidak bisa membantu, cukup mendoakan. Ya. Karena orang miskin ya Pak, dan lupa kita itu bisa jadi terangkat karena doanya orang miskin. Yang kemudian malah kita lupa karena kita sudah derajatnya lebih dari mereka, enggak. Justru karena doa mereka. Yang berikutnya, wujubul hakul jar, wajib untuk memberikan haknya tetangga. Diatur juga dalam Islam bagaimana dengan tetangga. Ya. Jangan hidup semaunya. Ya. Kalau udah semau itu luar biasa, keluar karena selalu jedar tidur. Orang senang mau tidak senang, itu namanya sudah apa? Tidak lagi beretika dalam bermasyarakat. Kalau di masyarakat ini adalah masalah kita. Kalau urusan orang ngaji lebih jam 8 itu udah bengong-bengong Pak. Ada cara apa ini? Kalau urusan yang seperti itu, pokoknya jam 10 nggak berani ngomong Pak. Toleransi. Nah, ikhwan fillah, jadi hak tetangga harus kita berikan. Ada seorang ulama Pak dengan tetangganya. Setiap hari rumahnya itu dapat kotoran apa? Hewan tetangganya. Tapi tetap saya diterima, sudah bersihkan, ya. Kotor lagi bersihkan, enggak dumun, enggak gerudel, enggak terima saja. Ya. Jadi sampai kemudian kita justru lebih, karena biasanya kalau orang
dendam itu, perhatian Pak, kalau kita dikotori oleh orang kemudian kita membalasnya, pasti kita lebih zalim ketimbang dia. Artinya justru kita menjadi orang lebih zalim. Dan kalau kita membalas kejelekan tetangga, kita gak senang dengan tetangga, membalas. Nah kalau dengan yang namanya sudah membalas, pasti akan lebih zalim. Jadi bagaimana caranya? Sudah diam, kemudian berbuat baik. Yang berikutnya ikhwah, al-hasu al-musa'adah kulli man lazimuka yarju fadlaka min rafiq safar wa hadr wa nahuma. Jadi dorongan untuk menolong setiap orang yang melazimimu, yang selalu menyertaimu, yang mengharapkan fadluka, keutamaanmu, baik dari kawan safar ataupun yang safar ataupun tidak safar, atau misalnya di safar yang kita ada, memang kita harus mengerti dengan orang-orang yang memang yang ada dengan kita sering ngerti. Kemudian musal munqati bi safar, wajib membantu orang terputus dalam safar. Safar musafir ya, musafir wajib kita tolong. Wujub lisan ilal mamalik, wajib berbuat baik kepada mamalik. Mamalik itu maksudnya apa? Budak. Tapi sekarang udah gak budak lah, dan gak ada budak. Wujub lisan ilal mamalik, wajib kita berbaik kepada budak. Tahrimul kibar wal khuyala, haram untuk berbuat kibar, sombong. Apalagi khuyala, sombong lebih lagi ya, haram hukumnya. Tidak boleh kita untuk la tadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit ada kesombongan. Itu apa yang sombong, Pak? Apa yang harus kita sombongkan? Gak pantas kita harus sombong. Bahkan kita merasa lebih kaya, ada yang lebih kaya. Artinya tidak ada untuk sombong. Dan dijelaskan haram hukumnya untuk berbuat sombong. Yang berikutnya itsbatu sifatil mahabbati lillah, menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah. Allah punya sifat mahabbah. Qul fillah azan wa iyyakum ajmain. Apa kaitan ayat ini kepada tauhid, ikhwah? Ayat ini menunjukkan wujubnya ikhlas ibadah kepada Allah saja. Kemudian wajib juga untuk kafir kufur kepada selainnya. Itu sudah resiko ibadah kepada Allah ini, ibadah kepada tidak akan benar kecuali harus mengingkari ibadah kepada selainnya. Kalau kita katakan ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang selain Allah, ya nggak benar, Pak. Harus ada upaya pengingkaran, ada pengingkaran ibadah kepada Allah, harus kita ingkari ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka ada Islam, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat yang berikutnya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahis ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtul nafsa allati haramallahu illa bil haqq
dzalikum wasaqum bi la'alakum ta'qilun. Jadi kul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, mari. Mari atlu ma harrama rabbukum, aku akan bacakan apa yang Rabb kalian haramkan. Maksudnya, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan bagi kalian. Pertama, ala tusriku bi syai'a. Pertama, ini pengharaman yang paling haram, yang paling atas. Pertama, jangan musyrik kepada Allah sedikit pun. Jelas ya. Kemudian wabil walidayni ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Berarti kalau berbuat buruk haram. Menelantarkan orang tua haram. Nyakiti saja haram, apalagi menelantarkannya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Masuk ke apa dari membunuh, teman. Jelaskan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la taqtulu auladakum min imlaq itu termasuk di dalamnya apa? Takut banyak anak, karena takut tidak bisa beri makan. Batasi. Ngapa batasi? Bagaimana nanti sekolahnya? Urusan nanti. Berapa banyak orang yang anaknya banyak, lebih mudah ngurusnya ketimbang orang yang punya anak satu. Fakta nggak, Pak? Fakta di masyarakat. Sebulan anaknya banyak, tapi anteng-anteng aja. Ini satu, anaknya satu, wah susahnya. Hari ini panggil kepala sekolah, besok panggil kapolsek, nah ketiga panggil lagi, sudah macam-macam sampai habis, ya kan? Karena susah. Karena kita pikiran kita susah mudah itu gimana, kita enggak ya, Pak. Susah mudah itu gimana Allah. Punya anak banyak susah, kok mikirin susah? Mudahnya itu bagaimana kita memohon kepada Allah, karena memberikan kemudahan dan kesusahan itu Allah, bukan manusia. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, kami memberi rezeki kalian, wa iyyakum, dan kepada mereka juga. Yang beri rezeki kalian aja kami, kata Allah. Dari mereka itu juga saya yang beri, kata Allah kan. Kenapa kita ribut ya punya anak? Jadi ikhwan fillah azan wa ikum ajma'in. Jadi wala taqtul auladakum min imlaq, jangan bunuh anak karena takut miskin. Ketika Pak saya baca ini ayat ini, satu pengajian begini, memang kemudian ada seorang yang kemudian sedih. Ustaz, betul tuh Ustaz, dulu saya saya mencanangkan keliling tuh saya Ustaz, sampai saya memberikan percontohan. Saya bercontoh, saya punya anak satu perempuan, sekarang nikah diambil orang, di rumah saya cuma berdua dengan istri. Kan? Jadi ikhwan fillah azamakum ajmain, maka saya mengatakan tentang hukum Bang, tentang hukum tahdidun nasab KB. Bagaimana hukum tahdidun nasab? Ada dua perkara. Perkara pertama hanya karena takut didiknya gimana, ini urusan ini. Pada mudah susahnya itu tergantung kepada Allah. Tapi kalau ada memang saran dari dokter, Pak, sudah lupa anak saya itu sudah rolas Pak, anak itu rolas. Jadi kalau lahir lagi itu terjadi ya, nah, kalau berhenti ya boleh. Karena temennya
2, 3, 4, 5 ya. Biar saya alami saja ya. Ya, baik. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati fahisha. Atau maksiat baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nampak tidak boleh pergi tersembunyi, Pak. Tetapi jujur Pak, kita itu manusia. Terkadang kita lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Terbukti kalau kita buat apa? Buat maksiat, ngumpet takut ketahuan manusia. Padahal Allah tak tahu. Artinya kita lebih takut kepada manusia atau lebih takut kepada Allah. Maka di sini wala taqrabul fawahish, jangan dekati. Berarti wasilah untuk itu diharamkan. Bukan saja wala tazni, bukan jangan zina, wala taqrabu zina, jangan dekati jangan dekati saja, tidak boleh, apalagi zinanya. Sarana yang dapat menghantarkan kepada perbuatan itu diharamkan. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, jangan kalian bunuh jiwa, jangan membunuh orang, enggak boleh. Allati haramallah, yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Dengan benar itu maksudnya ada mahkamah syariahnya. Kita bunuh orang, ya dibunuh juga, tegakkan kisusnya, ya kan? Kecuali dimaafkan. Jadi bukan tidak boleh kita membunuh jiwa, kecuali dengan benar. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum ta'qilun, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian berpikir. Ini wasiat, Pak. Wasiat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi wasiat yang Allah berikan kepada kita ini tadi, wasiat yang pertama. Akan disebutkan ada istilah 10 wasiat. 10 wasiat. Kita kalau wasiat orang tua itu apa? Wasiat orang tua cepat-cepat kita apa wasiatnya? Kalau masih ada warisan yang dibagi. Ini wasiat Allah, harus tahu kita apa wasiatnya. Nah, ini wasiatnya. Wasiat Allah kepada kita supaya kita betul-betul dapat apa? Hidup di dunia dengan aman dan nyaman. Sudah azan belum? 5 menit lagi. Baik, kita teruskan. Qanfilah azan wa iyyakum ajma'in. Kaidahnya siapa ya? Kaidahnya wah, anna syirka wa akbarul kabair. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar. Dan satu hadis yang saya juga interesan. Ala nabikum bil akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Syirkun billah. Pertama, syirik kepada Allah. Jadi tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Wala yasihu mahau amal lihada bada'allahu bihi, tidak akan sah bersamanya amal. Jadi kalau kita beramal, amal siapa saja yang kita lakukan tidak akan sah, tidak akan jadi ibadah tatkala kita musyrik kepada Allah. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita tidak akan menjadi ibadah. Semua ibadah tidak akan menjadi ibadah apabila asasnya ini tadi tidak bertauhid. Maka sebelumnya tauhidkan dulu akidah kita bertauhid, sehingga apa yang kita bangun di atasnya akan menjadi ibadah. Innal ibadata la takum ibadatan in kanat ibadah la takum wala tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak akan menjadi ibadah bila mana ibadah dibangun di atas kesyirikan. Ya, ibadah tidak akan menjadi ibadah apabila ibadah tidak dibangun di atas tauhid. Yang penting harus tauhid. Sholat maghrib kita kan menjadi sholat
akan menjadi ibadah kita kepada Allah. Tatkala kita bangun sholat tadi dan tauhid, dari semua ibadah yang kita lakukan akan berdampak kepada kita, dampak yang baik ya apabila kita bertanya kepada Allah. Tapi kalau kita kesirikan, maka tidak akan menjadi ibadah. Tapi ikhwan fillah azanaikum ajmain, yang berikutnya ikhwan, wujub birrul walidain sudah jelas ya, wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, tahrimu qatlul aulad, haram membunuh anak, wa yalku bil ijhad, termasuk dalamnya aborsi. Aborsi itu luar biasa ya. Pada arba'in yauman min ibtidal hamal, setelah 40 hari dari mulainya hamil ya. Hamil 40 hari kemudian aborsi, dosa besar tak? Dia membunuh jiwa. Takafalullah birizqi li jami'in nas, Allah menjamin rezeki kepada seluruh manusia. Masya Allah, rezeki kita dijamin oleh Allah. Kenapa kita takut? Punya anak banyak takut gak makan? Allah sudah beri, Allah jamin rezekinya. Rezekinya dijamin. Kita hanya melakukan bismillah, ikhtiar. Yang kelima, mukafatul hamal khaufal faqr min amal jahiliyah. Jadi orang yang hamil itu takut fakir itu merupakan adanya orang jahiliyah. Wah, ini punya anak nanti kita gimana oh, ini merupakan salah satu penyakit jahiliyah. Allah Ta'ala alam. Nanti kita teruskan setelah salat isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.